Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam hidup kita, senantiasa memberkati kita hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami hingga saat ini, dan kami dalam keadaan sehat. Kami bersyukur nafas kehidupan masih tetap Tuhan berikan bagi kami. Pada waktu yang berharga ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu lewat pendalaman Alkitab pada saat ini. Tuhan berkati kami agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Allah yang hebat, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus Imam Besar. Di dalam kitab Imamat, di dalam perjanjian lama, imam adalah pelayan dan pemimpin yang memimpin orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertanggung jawab atas segala yang kudus. Artinya, pemimpin di tempat kudus. Para imam bertugas mendoakan setiap umat yang dipimpin. Di dalam Yoel 2 ayat yang ke-17, memberikan teladan kekudusan kepada orang yang dipimpinnya, bertanya kepada Tuhan tentang nubuat, mengajarkan hukum kepada umat yang dipimpin. Di dalam Imamat 10 ayat 11. Para imam perjanjian lama adalah tipe-tipe Kristus. Di dalam Ibrani 8 ayat 1-2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia, yang menyelesaikan perdamaian tertinggi untuk dosa-dosa orang-orang. Di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Imam harus mampu memberikan pengorbanan untuk dirinya sendiri dan untuk umat yang dipimpinnya. Di dalam Imamat 9 ayat yang ke-22. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Seperti Kristus yang menjadi imam besar bagi manusia, rela menjalani kematiannya yang mencurahkan darahnya yang kudus. Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan, korban penghapusan dosa. Yesus Kristus tidak berdosa sama sekali, tetapi Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa manusia yang dipimpinnya. Dan Yesus, imam besar, telah masuk ke tempat kudus surgawi, yang mana dia menjadi perantara terus-menerus bagi manusia dengan Bapa. Imam adalah perlambang kekuasaan Allah dalam kerajaan surga. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, siapakah kita yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus Imam Besar? Kita boleh lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, kita yang mengikuti Yesus Kristus sebagai imam besar adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yaitu menjadi pemimpin. Bangsa yang kudus artinya kita menjadi orang-orang yang membenci dosa dan kita berkenan kepada Bapa kita yang kudus. Kita umat kepunyaan Allah. Jika kita sudah milik Allah, maka maut tidak akan berkuasa atas kita umat manusia. Dan kita menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, perbuatan-perbuatan Allah di dalam Yesus yang besar, yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Kita tidak lagi berada di dalam kegelapan dosa, tidak lagi berada di bawah kuasa hukum, tetapi berada di dalam terang dan kebenaran Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua,
Di dalam perjanjian lama, yang menjadi imam adalah Harun dan anak-anaknya. Di dalam perjanjian baru, siapakah yang menjadi imam besar kita? Kita boleh lihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14, demikian kebenaran firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi imam besar kita adalah Yesus anak Allah yang melintasi langit dan bumi, yang dahsyat, ajaib dan berkuasa untuk selama-lamanya di bumi dan di surga. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang dialami oleh Tuhan Yesus imam besar kita? Tuhan Yesus imam besar kita merasakan dicobai, tetapi ia tidak jatuh ke dalam pencobaan dan merasakan apa yang dia rasakan dan dialami oleh manusia. Kita boleh lihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, demikian kebenaran firman Tuhan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pertanyaan yang keempat, sebagai imam, apa yang menjadi perbedaan antara Yesus, imam besar, dan Harun sebagai imam? Tuhan Allah yang memilih Harun menjadi imam atas bangsa Israel, tetapi bukan untuk selama-lamanya, dan Harun adalah manusia yang memiliki dosa. Sedangkan Tuhan Yesus adalah imam besar yang dipilih oleh Tuhan Allah menjadi imam besar untuk selama-lamanya di bumi dan di surga. Boleh kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas, yaitu engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kita juga boleh lihat di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam kemanusiaan Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa di sorga yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa. Dan karena kesalehan Yesus Kristus, maka Bapa di sorga mendengarnya, tetap taat kepada Bapa sekalipun ia merupakan anak. Dan ketika Yesus telah mencapai kesempurnaannya, Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada Yesus Kristus. Dan Yesus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek adalah raja kebenaran, raja Salem, dan raja damai sejahtera. Pertanyaan yang kelima, bagaimanakah Tuhan Yesus sebagai imam besar? Kita boleh lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 26 sampai ayat 28. Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia adalah saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk umatnya sendiri. Bukan demikian Tuhan Yesus. Yesus sendiri mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa manusia, bukan menghapus dosanya sendiri. Dan pengorbanannya hanya sekali untuk selama-lamanya. Dan Yesus Kristus adalah sempurna. Pertanyaan yang keenam, apakah keimaman Tuhan Yesus Kristus dapat beralih kepada orang lain? Mengapa? Kita boleh baca di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Di dalam Ibrani 7 ayat 21 juga demikian firman Tuhan, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi keimaman Yesus tidak dapat beralih kepada orang lain karena Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Dan Allah Bapa tidak akan menyesal menjadikan Tuhan Yesus sebagai imam besar untuk selama-lamanya.
Dan yang menjadi kesimpulannya yang pertama, Tuhan Yesus sebagai imam besar dengan sempurna telah menjadi korban penghapusan dosa dan sanggup untuk menyelamatkan manusia dari maut. Yang kedua, Tuhan Yesus sebagai imam besar berkuasa atas bumi dan sorga untuk dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Dan yang ketiga, siapa berada di dalam Yesus, dia akan selamat dengan sempurna. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi korban penghapusan dosa yang sempurna. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk keajaiban yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau Yesus imam besar kami yang telah mengorbankan dirimu sendiri untuk menghapus dosa kami. Bukan menghapus dosamu sendiri ya Tuhan, tetapi untuk kesalahan dan pelanggaran kami, supaya kami manusia yang berdosa boleh selamat dan boleh memperoleh kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau untuk selamanya. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Demikian pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.